Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, berjumpa lagi dengan Ibu Indah dengan keadaan yang sehat walafiat ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari ya di tema 5 ya, tentang ciri makhluk hidup ya, dan kita juga sudah mempelajari tentang arti kosakata ini ya. Ketiga kosakata ini ada berkembang biak, ada lestari, dan ada keturunan ya. Nah, kemarin juga sudah Ibu Indah suruh kalian untuk mencari artinya kan ya anak-anak ya. Coba kita menjawab bersama-sama ya. Nah, nomor 1 ya, coba dibuka buku halaman 32 ya anak-anak ya. Nah, di sini ada berkembang biak ya. Ada yang tahu berkembang biak itu apa? Masih ingat tidak yang kalian cari artinya kemarin? Ya, berkembang biak itu adalah proses ya anak-anak ya, proses di mana makhluk hidup itu untuk bertambah banyak ya, bertambah banyak supaya nantinya spesiesnya itu tidak akan punah ya, atau tidak akan atau tidak dapat dijumpai lagi ya. Tidak punah itu tuh artinya tidak habis ya. Nah, bisa juga ya berkembang biak itu ya, Ibu Indah simpulkan ya, itu sebagai proses ya perkawinan ya anak-anak, perkawinan antar makhluk hidup itu untuk menciptakan individu yang baru ya. Jadinya makhluk hidup itu tidak akan punah ya, tidak akan habis ya dengan adanya berkembang biak ya. Nah, contohnya seperti Ibu Indah paparkan kemarin ya, berkembang biak tuh seperti ayam ini ya. Ayam ini itu prosesnya itu dia akan menghasilkan telur kan ya anak-anak ya. Dia ini akan proses perkawinan lalu akan menghasilkan telur ya. Telur ini akan menetas ini juga akan menghasilkan anaknya ya, anaknya ya. Lalu anaknya ini akan menjadi anak ayam ini ya, akan menjadi ayam dewasa. Nah, nanti setelah ayamnya sudah dewasa, ayam dewasa ini akan kawin lagi dan menghasilkan telur kembali. Nah, itulah di mana proses berkembang biak ya, menghasilkan spesies atau makhluk hidup ya yang baru ya, yang baru ya, atau memperbanyak spesiesnya ya anak-anak ya, bertambah banyak spesiesnya. Kan misalnya satu ayam ini dia akan menghasilkan telur misalnya lebih dari 10 ya. Nah, 10 ayam ini ya, 10 telur ayam ini akan menetas dan menghasilkan 10 anak ayam ya. Nah, 10 anak ayam ini pasti akan menjadi ayam dewasa ya. Nanti setelah dewasa ayamnya akan kawin kembali ya, melakukan perkawinan ya, lalu akan menghasilkan telur kembali ya. Jadi di mana prosesnya itu berulang-ulang ya anak-anak ya, dari telur ayam menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa dan menghasilkan telur kembali. Itu berarti di mana berkembang biak itu tuh memperbanyak spesiesnya agar tidak punah. Apa sih Ibu Indah punah? Punah itu artinya tidak dapat dijumpai lagi, atau spesiesnya itu habis ya. Spesies tuh habis ya, spesiesnya tuh. Nah, nomor kedua di sini ada lestari ya anak-anak ya. Lestari itu artinya itu suatu keadaan di mana sesuatu baik ya, baik itu benda ataupun makhluk hidup dan lainnya itu perlu untuk dijaga dan dilestarikan supaya tidak berubah situasinya ya. Nah, lestari ini adalah
keadaan yang tetap ya, dan seperti dijelaskan ya, biasanya itu untuk makhluk hidup ya, makhluk hidup kelestariannya tuh perlu dijaga supaya tidak punah ya. Artinya kelestari ini dimana makhluknya itu ya, dimana keadaan makhluk hidupnya itu perlu untuk dijaga ya, untuk dijaga dan dilestarikan ya, supaya tidak berubah situasinya ya. Misalnya ada suatu tanaman ya, tanaman atau tempat hiburan ya, tempat hiburannya ini selalu dijaga kelestariannya, selalu dirawat, pasti kita lihatnya, kita datangnya itu pasti akan enak kan ya anak-anak ya, akan enak untuk dilihat, kita datangi sebagai rekreasi ya, sebagai ya. Nah, lalu keturunan nomor 3 ya. Keturunan ini artinya sama seperti berkembang biak ya, artinya dia ini itu menghasilkan individu yang baru ya, yakni suatu individu yang terlahir dari keturunan sebelumnya ya, dan individu yang baru lahir itu akan meneruskan generasi dari keturunan sebelumnya, seperti yang Ibu Indah jelaskan di berkembang biak ya. Nah, berkembang biak dengan keturunan ini hampir sama ya anak-anak ya, ada keterikatan ya dari ayam ini ya. Ayam ini akan mempunyai anak ya, anaknya ini akan menjadi ayam dewasa ini akan bertelur lagi kan, dia ini kan dari generasi ayam yang besar ini ya, dari ibunya ini akan menghasilkan anak ayam, lalu akan menghasilkan ayam dewasa kembali ya, dan sebagainya ya, itu menghasilkan keturunan yang baru ya, individu yang baru ya, itu artinya keturunannya. Mungkin itu saja ya yang Ibu Indah jelaskan ya tentang kosakata ini ya. Boleh silakan kalian cari-cari kembali ya di info yang lain ya. Lalu di sini ada membuat kalimat berdasarkan gambar ya. Coba di sini buatlah kalimat berdasarkan gambar-gambar di bawah ini agar tidak punah benda hidup berkembang biak. Jadi agar tidak punah ya, makhluk hidup ini itu biasanya berkembang biak seperti Ibu Indah jelaskan ya. Ini akan berkembang biak, akan tumbuh ya. Nah, di sini contoh nomor 1 ya. Di sini ada ayam dan telur ayam ya. Nah, ayam ini itu termasuk benda hidup ya anak-anak ya. Karena kenapa benda hidup? Ayam ini bisa bernafas, bisa bergerak ya. Lalu ayam ini juga membutuhkan makanan, dan dia ini berkembang biak dan tumbuh ya. Nah, ayam itu berkembang biak itu dengan cara bertelur ya. Jadi ayam ini berkembang biaknya dengan bertelur ya, menghasilkan telur ya. Nanti boleh silakan kalian catat ya anak-anak ya. Nah, lalu nomor 2 di sini ada ya ibu kucing ya, dan ada anak kucing ya, ada anak kucing dewasa dan anak kucing ya. Nah, anak kucing ini sama seperti ayam tadi ya. Nah, kucing ini adalah benda hidup ya, karena dia ini berkembang biak, menghasilkan anak kucing yang baru ya. Dia ini juga bergerak ya, bernafas ya. Kucing juga membutuhkan makanan ya. Nah, kucing itu berkembang biaknya itu dengan cara melahirkan ya, berbeda dengan ayam. Kalau ayam tadi dia menghasilkan telur ya, bertelur dulu ya, baru nanti telurnya akan menetas dan menghasilkan telur yang anak ayam yang baru ya. Nah, berbeda hal dengan ayam. Ayam ini dia itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan ya. Dia ini
beranak ya, mengandung terlebih dahulu ya. Siapa pernah melihat kucing yang sedang hamil ya? Biasanya kucing ini hamil terlebih dahulu ya, mengandung terlebih dahulu ya. Lalu dia akan melahirkan dan menghasilkan anak kucing yang lucu ya, yang baru ya. Nah, mungkin itu saja ya. Lalu tugas kalian ya, coba dilihat di halaman 33 ya. Di sini ada ayo berlatih ya. Nah, di sini ya, coba lihat menghitung jumlah benda ya. Berapakah jumlah telur keseluruhan di sini ya? Perhatikan gambar di samping ini ya. Keseluruhan jumlah telur itu adalah 25 ya. Ada telur yang diletakkan dalam keranjang besar, ini keranjang besar ya. Ada telur yang diletakkan dalam keranjang kecil yang ini ya. Yang kecil ya, ada 5 ya. Keranjang kecilnya 1 2 3 4 5 ya. Nah, keranjang besar itu adalah keranjang puluhan. Berarti ini puluhan ya anak-anak ya, puluhan ya. Nah, sedangkan keranjang kecil itu adalah keranjang satuan ya, berarti ini 20 ya, berarti 25 seperti ini ya. 25 itu sama dengan 20 ditambah 5 ya. Ini kan 20 ya, ini sepuluhan kan, puluhan berarti 10, ini 10 ya. Ini 1 2 3 4 5 berarti 5 ya. Nah, berarti 25 itu sama dengan 20-an ditambah 5 satuan ya. Ini kan 20-an kan, 20-an kan anak-anak ya, ditambah 5 ya. Nah, 2 ini itu menempati puluhan kan, 2 ini itu menempati puluhan ya. Sedangkan 5 itu menempati satuan ya. Nah, tugas kalian silakan kalian kerjakan ya di ayo berlatih ini nomor 1 sampai 5 ya. Langsung di buku cetak inilah jawabnya anak-anak ya. Mungkin itu saja ya untuk pelajaran tematik hari ini. Ibu Indah selesaikan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.